warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triputi Ausukotima dari Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara. Nah, di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis data kuantitatif menggunakan JSP yang dimana data yang saya gunakan ini untuk mengetahui perbedaan tingkat pemahaman antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan persahabatan pada dewasa awal. Nah, di video ini kita akan melakukan uji validitas, reliabilitas, lalu uji asumsi, normalitas, dan homogenitas, dan uji hipotesis, yaitu uji beda. Nah, langsung aja kita mulai, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan uji validitas dulu. Nah, tujuan dari uji validitas ini tuh untuk mengetahui kevalidan item kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Nah, metode yang biasanya digunakan dalam uji validitas yaitu uji validitas Pearson correlation. Nah, item dinyatakan valid apabila memiliki korelasi antar item dengan total lebih besar dari 0,3 berdasarkan teori Azwar. Nah, langsung aja kita ke caranya. Yang pertama itu kita buka JSP kita dan masukkan data yang ingin kita gunakan. Oke. Nah, di sini ada 21 item yang digunakan dengan jumlah data sebanyak 38. Nah, data ini tuh nanti kita gunakan untuk semua uji uji yang akan kita lakukan. Oh iya, di sini juga ada data total skornya dan jenis kelaminnya. Nah, langsung aja kita ke eee, uji validitas terlebih dahulu. Kita bisa klik regression lalu correlation. Nah, kita langsung aja bisa masukkan semua item ini ke kolom variabel. Variabel, kecuali yang tadi yang jenis kelamin. Ini kita keluarin. Nah, untuk yang dicentangnya itu ada person, correlate, sama report signifikan. Kita tunggu. Nah, di sini muncul outputnya, ya kan? Kita kecil aja. Nah, di sini tuh eh, Uji uji validitas person ini di mana suatu item itu kan dinyatakan valid jika memiliki korelasi antar item dengan total lebih besar dari 0,3. Kita bisa lihat di bagian total skor pemahaman ini, Pearson R-nya. Di sini yang tidak valid itu ada satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item yang tidak valid, yaitu ada item 8, 1, 4, 3, 10, 12, dan 19. Nah, setelah kita udah tahu nih kita udah melakukan uji validitas, selanjutnya kita bisa melakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini tuh bertujuan untuk membuktikan konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur sebuah konstruk atau variabel. Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas yaitu Cronbach alpha. Cronbach alpha. Nah, item dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,70. Kita bisa langsung aja klik reliability, lalu undimensional reliability. Kita langsung klik aja. Nah, kita masukkan itemnya itu yang valid aja. Nah, kita masukkan ke kolom variabel, kita drop yang tadi, yang item yang nggak valid, yaitu ada item 8, lalu ada item 1, lalu ada item 4, item 4, lalu item 3, dan item 10, 12,
dan 19. Oh iya, total skor pembahasannya juga kita keluarkan dan JK-nya juga kita keluarkan. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian analisis ini, yang di bawah. Nah, kita centang koefisien alfa dan koefisien alfa yang satunya lagi if item drop. Oke, sudah ya kan? Kita tunggu lagi sampai outputnya keluar. Nah, di sini terlihat bahwa untuk reliabilitas keseluruhannya itu 0,812 ini menunjukkan bahwa seluruh item ini dinyatakan reliable karena dia itu lebih besar dari 0,7. Nah, di sini tabel kedua ini untuk setiap item, reliabilitas setiap item. Di sini menunjukkan semua item itu, setiap item itu reliable juga. Setelah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya kita bisa melakukan uji asumsi. Nah, uji asumsi ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dimiliki itu sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Jadi uji asumsi yang akan kita lakukan adalah uji normalitas dan homogenitas. Nah, pertama kita akan melakukan uji normalitas dulu, lalu uji homogenitas. Nah, normalitas ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan itu menyebar atau terdistribusi secara normal. Jika uji normalitas ini menggunakan uji statistik Shapiro-Wilk dapat dikatakan normal itu apabila nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,5. Sedangkan untuk homogenitas itu untuk mengetahui apakah beberapa varian atau keragaman antar dua atau lebih kelompok data adalah sama atau tidak. Nah, metode yang digunakan itu adalah uji Levin, di mana data dikatakan homogen jika nilai signifikan atau p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Langsung aja kita klik analyze, lalu klik di tes, dan klik juga independent sample di tes. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan aja total skor pemaafan ke dalam kolom dependent variable, lalu jenis kelaminnya kita masukkan ke dalam grouping variabel. Nah, untuk ini centangnya, ini bisa kita centang student, lalu grup 1 ini, lalu normality, equality, dan kita pilihnya Levin, lalu exclude, deskriptif ini, lalu deskriptif plots, dan trend plots. Nah, di sini langsung muncul outputnya. Untuk normalitas, kan data dikatakan normal apabila signifikan itu lebih besar, nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Kita bisa lihat di bagian assumption checks di tabel pertama, di tabel Shapiro-Wilk, di mana di sini diperoleh yaitu p-value-nya itu 0,324. Ini artinya menyatakan bahwa data ini tuh berdistribusi normal. Lalu untuk homogenitasnya, data dikatakan homogen jika nilai signifikan atau p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Kita bisa lihat di asumsi cek juga di tabelnya Levin. Di sini dinyatakan di sini diperoleh bahwa diperoleh yaitu nilai P-nya itu 0,984. Ini artinya data ini tuh homogen. Nah, setelah kita melakukan uji asumsi normalitas dan homogenitas, selanjutnya kita bisa melakukan uji hipotesis, yaitu uji beda atau t-test. Nah, sebenarnya tujuan dari uji beda ini tuh untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua atau lebih kelompok data. Nah, pada data ini akan membandingkan tingkat pemaafan antara laki-laki dan perempuan. Nah, uji beda yang digunakan adalah uji beda parametrik atau uji T, yaitu syarat untuk melakukannya
Uji beda parametrik yaitu jika data berdistribusi normal dan homogen. Sebagai catatan, jika salah satu atau semua syarat itu tidak memenuhi, bisa digunakan uji beda non-parametrik yaitu menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, data dikatakan signifikan, pada uji beda ini data dikatakan signifikan apabila nilai signifikan atau p-value-nya itu kurang dari 0,05. Maka HO itu ditolak dan HA-nya diterima. Sedangkan jika nilai signifikan p-value-nya lebih dari 0,05, maka HO-nya itu diterima dan HA-nya ditolak. Langsung aja kita ke caranya. Yang pertama klik Analyze, lalu klik t-test dan klik Independent Sample t-test. Di sini sama seperti tadi, masukkan skor total ke dalam dependent variable dan jenis kelaminnya ke dalam grouping variable. Lalu centang pada bagian student, grup 1 ini, lalu eh, exclude. Nah, kita centang di sini location parameter dan confidence interval. Lalu effect size, kita pakainya cohen, lalu confidence intervalnya dan descriptive. Nah, di sini muncul itunya apa? Outputnya di diperoleh nilai signifikannya itu kurang dari 0,001. Nah, ini tuh dinyatakan bahwa nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Maka HO-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Artinya, terdapat perbedaan tingkat pemahaman antara laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, demikian penjelasan mengenai langkah-langkah analisis data kuantitatif menggunakan JISP, mulai dari uji validitas, reliabilitas, lalu uji asumsi, normalitas, dan homogenitas, hingga uji beda. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang sedang melakukan analisis data menggunakan JISP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.